Selamat datang di channel Langkah ke-13. Kali ini kita akan membahas kasus yang baru ini viral di Provinsi Bengkulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasan kasusnya. Ada kisah yang begitu pedih, yang terjadi bukan di negeri dongeng, melainkan di sebuah rumah sederhana di kota Bengkulu. Kisah ini adalah tentang seorang ibu dan anak kandungnya, NR. Sebuah hubungan yang seharusnya dilandasi cinta, namun berakhir dengan tragedi yang merenggut nyawa. Hari itu, langit mendung, seolah menjadi saksi bisu atas duka yang akan segera terjadi. Seorang ibu berusia 49 tahun, menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia mengambil air wudhu, membentangkan sajadah, dan memulai salat zuhur di dalam kehusyukan doanya. Ia mencari kedamaian, tanpa tahu bahwa di saat yang sama, sebuah badai besar sedang bergejolak di dalam pikiran anaknya sendiri. NR, yang baru berusia 18 tahun, adalah sosok yang berbeda. Ia baru saja kembali dari rumah sakit jiwa, di mana ia berjuang melawan bisikan-bisikan yang tak pernah bisa ia diamkan. Bisikan-bisikan itu bukan hanya mengganggu, tapi perlahan-lahan menguasai seluruh akal sehatnya. Dan di siang itu, bisikan-bisikan itu berubah menjadi sebuah perintah yang mengerikan. Sebuah perintah untuk mengakhiri nyawa orang yang paling mencintainya. Tanpa peringatan, NR menyerang ibunya sendiri dengan brutal. Dengan sebuah cobek batu yang berat, ia memukul kepala sang ibu hingga jatuh tak berdaya. Darah mengalir, membasahi sajadah. Namun, amarah yang dikendalikan oleh bisikan-bisikan itu tak berhenti di situ. Dengan pisau dapur yang tajam, ia menusuk tubuh sang ibu berkali-kali, mengakhiri hidup yang seharusnya ia jaga. Setelah semua itu, keheningan menyelimuti ruangan. Tubuh sang ibu terbujur kaku di atas sajadah yang berlumuran darah. Sementara NR, dengan wajah kosong, berdiri di sampingnya. Tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah suara-suara di kepalanya yang telah berhasil menguasai dirinya sepenuhnya. Setelah perbuatan keji itu, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat kisah ini semakin memilukan. NR tidak melarikan diri. Dengan tenang, ia keluar dari rumah. Menggandeng kedua adik kandungnya yang masih kecil, ia lalu mendatangi tetangga, dan dengan suara datar, ia berkata, "Saya sudah membunuh ibu. Tolong jaga adik-adik saya." Pengakuan itu bagai sambaran petir bagi para tetangga. Mereka tidak bisa memproses apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana mungkin seorang anak bisa melakukan hal sekeji ini? Namun, mereka tahu ada sesuatu yang salah. NR yang mereka kenal bukanlah sosok yang jahat. Ada hal yang lebih dalam, yang tersembunyi di balik matanya yang kosong. Pihak kepolisian segera tiba, mengamankan NR. Namun, di dalam selnya, ia tetap diam. Sesekali bergumam tentang bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Dari hasil penyelidikan, terungkaplah fakta yang menghancurkan hati. NR memang memiliki riwayat gangguan mental. Ia baru saja pulang dari RSJ, namun kondisinya ternyata belum stabil. Bisikan itu tak hanya menyuruhnya membunuh sang ibu, tapi juga mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu, sebuah tragedi yang berakar dari kondisi mental yang tak tertangani. Kisah YT dan NR menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik senyum seseorang, bisa saja tersimpan badai yang siap menghancurkan segalanya. Bahwa gangguan mental bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang kegagalan kita sebagai masyarakat untuk memahami dan membantu mereka yang berjuang dalam kegelapan. Duka yang menyelimuti kota Bengkulu hari itu adalah duka kita semua. Duka atas hilangnya nyawa, dan duka atas hilangnya kemanusiaan.